Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Sahabat al-khair, bulan puasa itu adalah bulannya diturunkannya Al-Qur'an. Maka sepantasnya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis disebutkan adalah Jibril, Sayyidina Jibril menjumpai pada tiap-tiap malam Ramadan itu, menemui Nabi pada tiap-tiap malam-malam bulan Ramadan, dan dia Jibril bertadarus Quran bersama Nabi. Nah, jadi dari hadis tadi kita disuruh memperbanyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Lebih baik, lebih-lebih kita menghatamkannya itu dalam satu bulan 4, 5 atau sampai 7 kali dalam satu bulan. Bagaimana cara kita membaginya? Kalau yang mau satu dalam bulan Ramadan 1 kali hatam, kita bagi. Salat subuh 2 halaman, salat zuhur 2 halaman, salat asar 2 halaman, salat maghrib 2 halaman, salat isya 2 halaman. Ketika selesai isya, selesailah pula 1 juz Al-Quran. Mudah. Kalau kita mau 2 kali hatam, tinggal tambahin aja. Subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, isya 4 halaman, 2 kali hatam kita di bulan suci Ramadan. Nah, banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka berlipat pula lah gandanya. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu kata, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi totalnya ada 30. Tetapi kalau di bulan Ramadan berlipat-lipat pula lah gandanya. Tetapi hati-hati. Hati-hati dalam ketika membaca. Ketika kita membaca, ujar Nabi, rubbatala lil Qur'an wa huwa Qur'an yal'anuh. Nah, jadi kerap kali ada orang yang membaca Quran, sedangkan Quran itu melaknat baginya. Nah, ini orang-orang seperti apa yang dimaksudkan Nabi ini? Ialah orang-orang yang tidak memakai apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, ala inna la'natallahi 'alal kadzibin. Sesungguhnya Allah melaknat atas orang-orang yang berdusta. Sedangkan yang membaca Al-Quran tadi ketujuh suka berdusta, maka Al-Quran melaknatnya. Jadi sambil kita membaca Al-Quran, sambil pula lah kita introspeksi diri kita dengan niat kita membaca Al-Quran supaya untuk memperbaiki diri kita. Dan apa keutamaan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pertama, pahala menjadi berlipat-lipat ganda. Nah, itu satu yang ulun sebutkan tadi. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Yang nomor 3, mendapatkan ketenangan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, jadi ada 3 udah deh, mendapat ketenangan. Yang keempat, mendapatkan pertolongan dari hari kiamat. Nah, karena Al-Quran itu ialah syafi' memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang kelima, terbebas dari aduan Rasulullah SAW di hari kiamat.
Yang keenam, ketika membaca Al-Quran dihadiri malaikat. Nah, orang nang kada bisa membaca Al-Quran terbata-bata, maka dihadiri juga oleh malaikat. Kalau orang nang lancar mahir membaca Al-Quran itu bersama kiramul bararah. Nah, orang nang tertatih-tatih membaca Al-Quran itu dapat 2 pahala. Nang pahala pertama ialah pahala membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu pahala taatnya, pahala lapahnya yang membaca Al-Quran. Nah, dapat 2 pahala. Kalau orang yang mahir, kalau orang yang lancar membaca Al-Quran, maka ini itu akan bersama malaikat kiramul bararah. Yang ketujuh, ditempatkan di tempat terbaik. Ya. Jadi orang yang rajin membaca Al-Quran itu pasti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik. Nah, jadi marilah sama-sama kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena pahalanya ketika kita membaca di bulan suci Ramadan itu beribu-ribu kali lipat dibandingkan kita membaca di bulan-bulan lain. Nah, semoga dengan sedikit tausiah tadi mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kegemaran kita membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al Khair 92,7 FM.